Doa Nabi Sulaiman belakangan ini viral di medsos TikTok. Dalam video yang dibagikan, nampak hewan liar yang langsung tunduk ketika dibacakan ayat tersebut. Di balik kebenaran atau tidaknya video tersebut, Nabi Sulaiman sendiri dianugerah sebuah kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa berkomunikasi dengan hewan. Berikut bunyi surat An-Naml ayat 30 lengkap dengan artinya yang bisa menjinakkan hewan liar dan musuh Nabi Sulaiman. Yang artinya, sesungguhnya surat itu dari Sulaiman yang isinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Surat An-Naml terdiri dari 98 ayat, termasuk dalam golongan surat Makkiyah. Salah satu kisah Nabi Sulaiman terkait dengan mukjizatnya ini adalah saat beliau beserta pasukannya yang terdiri dari jin, manusia, dan burung-burung sedang berbaris melalui sebuah lembah. Ternyata lembah itu adalah rumah bagi banyak semut. Melihat pasukan yang hebat itu, satu semut berkata kepada yang lain, "Bersembunyi di rumahmu sebelum Sulaiman dan pasukannya menghancurkanmu di bawah kaki mereka." Karena mukjizatnya itu, Nabi Sulaiman mengerti apa yang dikatakan semut. Dia tersenyum pada dirinya sendiri dan berterima kasih kepada Allah untuk semua mukjizat yang diberikan kepadanya. Kemudian dia memerintahkan kepada seluruh pasukannya untuk berhati-hati saat melangkah, karena itu adalah ladang penuh semut. Dia tersenyum pada dirinya sendiri dan berterima kasih kepada Allah untuk semua mukjizat yang diberikan kepadanya. Kemudian dia memerintahkan kepada seluruh pasukannya untuk berhati-hati saat melangkah, karena itu adalah ladang penuh semut. Cerita ini juga tertulis dalam Al-Quran. Nabi Sulaiman dan pasukannya yang terdiri dari manusia, jin, dan burung datang ke lembah semut. Seekor semut berkata, "Hai semut, masuklah ke tempat tinggalmu agar kamu tidak dihancurkan oleh Sulaiman dan tentaranya, sementara mereka tidak menyadarinya." Maka Sulaiman tersenyum geli dengan ucapannya dan berkata, "Ya Tuhanku, izinkan aku untuk mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan untuk melakukan kebajikan yang Engkau ridhoi, dan masukkan aku dengan rahmat-Mu ke dalam jajaran hamba-hamba-Mu yang soleh." Dalam Quran Surat An-Naml ayat 18-19. Al-Quran juga menceritakan banyak kisah Nabi Sulaiman. Salah satu hal yang paling dicintainya adalah Masjid Al-Aqsa. Masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi Adam ini kemudian dibangun kembali oleh Nabi Ibrahim setelah ratusan tahun. Setelah beberapa generasi, masjid tersebut kembali runtuh. Ketika Nabi Daud menjadi raja Yerusalem, ia mulai membangun kembali Masjid Al-Aqsa, tetapi meninggal dunia sebelum selesai membangun kembali masjid tersebut. Kemudian, Nabi Sulaiman dan pasukannya melanjutkan pekerjaan ayahnya tersebut. Saat dalam proses membangun kembali masjid tersebut, Nabi Sulaiman membuat doa khusus kepada Allah dan meminta 3 hal, yakni meminta untuk menjadi bijak sehingga keputusan apapun yang dia buat di antara orang-orang yang sedang berdebat, Allah akan tetap menyukainya. Meminta kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun sebelum atau sesudahnya. Meminta kepada Allah untuk mengampuni dosa siapapun yang mengunjungi Masjid Al-Aqsa dan menjadikannya seseorang semurni saat hari seseorang dilahirkan. Saat memperhatikan proyek perbaikan tersebut, ternyata Nabi Sulaiman meninggal. Beliau dalam posisi duduk sambil memegang tongkatnya. Para jin yang takut pada Nabi Sulaiman sangat fokus pada bangunan itu ketika Allah memutuskan untuk mengambil nyawa Nabi Sulaiman. Tidak ada yang menyadarinya. Sampai beberapa hari kemudian, semut lapar mulai menggigit tongkat kayunya. Kemudian tongkat itu patah dan tubuh Nabi Sulaiman yang bersandar di atasnya jatuh ke lantai. Orang-orang berlari ke arah Nabi mereka dan segera menyadari
bahwa dia telah lama meninggal. Bahkan hal ini juga tidak diketahui oleh bangsa jin dan ketika kami menetapkan kematian Sulaiman, tidak ada yang menyadarinya. Sampai beberapa hari kemudian, semut lapar mulai menggigit tongkat kayunya. Kemudian tongkat itu patah dan tubuh Nabi Sulaiman yang bersandar di atasnya jatuh ke lantai. Orang-orang berlari ke arah Nabi mereka dan segera menyadari bahwa dia telah lama meninggal. Bahkan hal ini juga tidak diketahui oleh bangsa jin dan ketika kami menetapkan kematian Sulaiman. Dalam sebuah perjalanan ke Yaman, Nabi Sulaiman begitu terkesima melihat mekanisme penyaluran air yang luar biasa di Yaman. Dia ingin meniru sistem ini di tanahnya sendiri, tetapi tahu bahwa mereka tidak memiliki mata air yang cukup. Oleh karena itu, beliau mencari burung hudhud yang memiliki kemampuan untuk mendeteksi air di bawah tanah. Tapi burung itu tidak terlihat. Kenapa aku tidak melihat burung hudhud? Aku pasti akan menghukumnya dengan siksaan yang berat, kecuali dia memberiku alasan yang jelas, serunya. Tak lama kemudian, hudhud datang dengan berita bagus. Dia berkata bahwa dirinya menemukan seorang ratu yang memiliki singgasana yang besar. Namun, hudhud melihat mereka menyembah matahari dan bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Sulaiman berkata, "Kami akan melihat apakah kamu benar atau termasuk pendusta. Ambillah suratku ini dan kirimkan kepada mereka. Kemudian tinggalkan mereka dan lihat jawaban apa yang akan mereka kembalikan." Quran Surat An-Naml 27-27. Isi surat tersebut berbunyi, "Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Jadilah kamu seseorang yang tidak ditinggikan terhadap saya, tetapi datanglah kepada saya sebagai muslim." Ratu Bilqis kemudian segera memanggil penasehatnya dan hal tersebut diketahui oleh burung hudhud. Mereka akhirnya memutuskan untuk mengirim beberapa hadiah berharga melalui utusannya yang juga bisa membawa kembali informasi tentang tentara Nabi Sulaiman, karena Ratu Bilqis yang mengetahui bahwa kekuatan pasukan Nabi Sulaiman tidak sebanding dengan pasukannya. Nabi Sulaiman kemudian menunjukkan kekuatan pasukannya. Saat utusan pembawa hadiah tersebut datang, pasukan tersebut terdiri dari manusia, jin, dan juga binatang seperti singa dan harimau dan burung. Utusan tersebut memang tercengang dengan ukuran dan keragaman pasukan itu. Setelah melihat itu, utusan pun kembali dan mengabarkan semua hal yang mereka temui di wilayah kerajaan Nabi Sulaiman. Kemudian Ratu Bilqis memutuskan untuk bertemu langsung dengan Sulaiman bersama para pejabatnya. Setelah menerima berita ini, Nabi Sulaiman memutuskan untuk menunjukkan kepada Bilqis dan pejabatnya kekuatan mukjizat yang dianugerahkan kepadanya oleh Allah. Dia bertanya kepada pasukannya, apakah ada yang mampu memindahkan kerajaan Bilqis sebelum pasukan itu datang? Dia kemudian memerintahkan jin untuk membangun istana dengan lantai yang terbuat dari kaca tipis tapi kokoh. Di bawahnya mengalir sungai-sungai. Ketika Bilqis tiba, singgasananya langsung menarik perhatiannya. Melihat reaksinya, Nabi Sulaiman bertanya, "Apakah tahtamu seperti ini?" Ketika Bilqis hendak masuk, ia mengira lantai kaca itu air dan mengangkat roknya. Namun dijelaskan bahwa itu hanya lantai kaca biasa dan dialiri air di bawahnya. Ratu Bilqis pun malu akan perbuatan tersebut. Kita menyaksikan kebijaksanaan dan kerendahan hati Nabi Sulaiman bersama dengan kekuatannya yang benar dan menerimanya sebagai utusan Allah. Kemudian Ratu Bilqis bertobat dan memeluk Islam bersama dengan bangsanya. Beberapa kisah Nabi Sulaiman ini semoga bisa meningkatkan keingintahuan
terhadap sifat para nabi yang dicintai Allah.